Komisi 8 DPR RI optimis dapat menyelesaikan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS, meskipun masih terganjal oleh revisi KUHP. Komisi 4 DPR RI mendorong kemajuan pengembangan sentra pengolahan perikanan di Kota Padang, Sumatera Barat guna meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan memaksimalkan penerimaan devisa negara melalui ekspor pengolahan ikan yang bermutu tinggi. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk memiliki perencanaan yang matang dalam mengantisipasi turunnya produksi cabai pada musim kemarau karena akan menyebabkan melonjaknya harga cabai. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya Anggun Aktarini dan rekan saya. Ya, dengan saya Uki Abdul. Dan tentunya kami sudah menyiapkan beberapa informasi dan juga rangkuman beberapa berita dari tim redaksi TV Parlemen. Dan di sini kita akan mengangkat terkait turun dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, ini kalau misalnya membahas kemarin sudah BPS sudah mengeluarkan terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi di triwulan hingga di bulan Juli 2019, dan nanti kita akan bahas di segmen akhir. Tapi sebelumnya mungkin buat Anda nih pemirsa, seperti kita ketahui bahwa angka ataupun juga indeks udara yang ada di kawasan DKI Jakarta ini beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini cukup buruk dan juga menempati posisi pertama indeks udara terburuk di dunia. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Di antara adalah akan memberlakukan terkait dengan bagaimana perpanjangan ruas dari ganjil genap. Harus Anda waspadai, nantinya akan ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum akan diterapkan sanksi bagi Anda yang nantinya akan melanggar ruas tertentu yang sudah ditetapkan terkait dengan ganjil genap seperti yang Anggun ya. Betul sekali. Okay. Dan pasti rekan saya Anggun akan membacakan berita pertama. Silakan Anggun. Di mana rancangan undang-undang PKS untuk melindungi korban. Di sini anggota Komisi 8 DPR RI Dia Pitaloka mengatakan rancangan undang-undang PKS hadir karena banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan bahkan pada anak-anak. Dan di sini Dia Pitaloka menyampaikan tindak lanjut rancangan undang-undang tersebut di mana masih menunggu revisi KUHP agar rancangan undang-undang menjadi lebih jelas. Dan dia memastikan rancangan tersebut untuk melindungi seluruh rakyat dari bahaya kekerasan seksual. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 8 DPR RI optimis dapat menyelesaikan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS, meskipun masih terganjal oleh revisi KUHP. Karena rancangan undang-undang PKS akan memberi payung hukum dalam perlindungan perempuan bagi berbagai upaya tindak kekerasan seksual. Usai menjadi narasumber forum legislasi di Persroom Gedung DPR RI Nusantara 3 Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Dia Pitaloka mengatakan rancangan undang-undang PKS hadir karena banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bahkan pada anak-anak. Tindak lanjut rancangan undang-undang PKS masih menunggu revisi KUHP agar rancangan undang-undang PKS menjadi lebih jelas. Karena banyaknya proses yang dialami oleh korban kekerasan seksual nggak bisa dicapai sebuah keadilan berupa hukuman bagi pelakunya. Nah, sehingga DPR meresponnya dengan menerima naskah draft RUU penghapusan kekerasan seksual. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufikul Hadi mengatakan rancangan undang-undang PKS telah masuk dalam kebijakan politik dan hukum, namun harus mengikuti KUHP. Taufikul Hadi menegaskan, revisi KUHP harus dapat segera diselesaikan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang PKS. Untuk itu DPR RI akan berupaya segera menyelesaikan kedua rancangan undang-undang tersebut. Di dalam politik hukum kita telah tetapkan dia sebagai masuk di dalam ranah hukum pidana, RUU pidana, maka dia harus mengikuti sepenuhnya adalah KUHP kita. Nah, dalam konteks pidana itu adalah penting. Zikri Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan.
Dilanjut dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Taufikul Hadi mengatakan rancangan undang-undang PKS terkait dengan kekerasan seksual telah masuk dalam kebijakan politik dan hukum namun harus mengikuti KUHP yang berlaku. Taufikul Hadi menegaskan revisi KUHP tersebut harus dapat segera diselesaikan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang direncanakan. Untuk itu DPR RI akan berupaya segera menyelesaikan kedua rancangan undang-undang tersebut. Ini terkait dengan bagaimana polemik rancangan undang-undang PKS. Ini juga diharapkan bahwa nantinya rancangan undang-undang terkait dengan KUHP ini selesaikan terlebih dahulu agar tidak tumpang tindih dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut. Kita beralih ke berita kedua. Komisi 4 DPR RI mendorong pengembangan sentra pengolahan perikanan di Kota Padang. Anggota Komisi 4 DPR RI Irwan Zulfikar mengatakan bahwa pemerintah harus memberi perhatian lebih pada sektor budidaya ikan di Indonesia dengan memaksimalkan program kredit rakyat dan juga bantuan pinjaman modal kepada para nelayan agar para nelayan dapat meningkatkan hasil produksinya. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong kemajuan pengembangan sentra pengolahan perikanan di Kota Padang, Sumatera Barat guna meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan memaksimalkan penerimaan devisa negara melalui ekspor pengolahan ikan yang bermutu tinggi. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, anggota Komisi 4 DPR RI Irwan Zulfikar mengatakan pemerintah harus memberi perhatian lebih pada sektor budidaya ikan di Indonesia dengan memaksimalkan program kredit rakyat dan bantuan pinjaman modal kepada para nelayan agar para nelayan dapat meningkatkan hasil produksinya. Zulfikar berharap sentra pengolahan ikan akan dapat menjadi penggerak perluasan kesempatan kerja dengan melakukan inovasi terhadap hasil produk serta bahan baku makanan kering, bakso, dan nugget. Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menyiapkan dengan BLU-nya sehingga sinilah peran kita sebagai anggota DPR RI untuk menjembatani kebutuhan daripada masyarakat dengan lembaga keuangan yang memang menyediakan kredit dengan bunga yang sangat rendah, yakni 3% per tahun. Anggota Komisi 4 DPR RI Hasanuddin menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus konsisten dalam membantu pengembangan pengolahan budidaya ikan, khususnya dalam memasarkan hasil produk ikan di pasaran sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Akan usulkan nanti ke KKP untuk membantu meja yang diperlukan oleh kawan-kawan budidaya di sini, pengolahan di sini, supaya nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan karena ini adalah makanan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Abdul Ajib, TVRI Parlemen melaporkan. Pendapat disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Hasanuddin yang menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus konsisten dalam membantu pengembangan pengolahan budidaya ikan, khususnya dalam memasarkan hasil produk ikan di pasaran, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini yang juga harus terus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Komisi 4 DPR RI untuk mendorong Kementerian Perikanan dan juga Kelautan untuk terus melakukan pembudidayaan ikan dan juga memberikan bibit-bibit unggul ikan agar masyarakat maupun juga nelayan ini bisa lebih menghasilkan produk-produk ikan yang nanti juga bisa menghasilkan ataupun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar seperti itu. Ya betul, dan di sini kita juga tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini mayoritas itu dipenuhi oleh kelautan yang mungkin seharusnya komoditas yang diutamakan adalah dari sektor perikanan. Dan berita selanjutnya datang dari Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah antisipasi ketersediaan cabai musim kemarau. Dan di sini anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah menilai pemerintah seharusnya telah mempunyai perencanaan yang matang dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga cabai, khususnya di musim kemarau, dan Sulaiman berharap perbedaan iklim yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat saling mengisi kebutuhan cabai. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk memiliki perencanaan yang matang dalam mengantisipasi turunnya produksi cabai pada musim kemarau karena akan menyebabkan melonjaknya harga cabai. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah menilai pemerintah seharusnya telah mempunyai perencanaan yang matang dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga cabai khususnya di musim kemarau. Sulaiman berharap perbedaan iklim yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dapat saling mengisi kebutuhan cabai. Untuk itu, Sulaiman meminta pemerintah mengantisipasi perilaku tengkulak yang memanfaatkan kondisi menurunnya produksi cabai yang meresahkan masyarakat.
Saya kira pemerintah harus bisa mengantisipasi lah, paling tidak dengan melihat iklim kita yang berbeda tadi, mesti ada perencanaan yang baku di daerah yang keringan dengan bulan yang berbeda. Anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam menyampaikan, untuk mengurangi resiko gagal panen akibat kemarau panjang, DPR RI dan pemerintah telah mengenalkan program penanaman lingkungan, yakni memanfaatkan air sisa yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga untuk menanam cabai dan berbagai sayuran. Ibnu meminta pemerintah mengutus Bulog untuk menyimpan cabai dari masyarakat dalam bentuk kering, sehingga saat musim kemarau, cabai kering dapat digunakan sebagai pengganti cabai segar. Musim kering ini kan sudah terjadi setiap tahun kan, dan setiap tahun juga cabai produksinya menurun. Persoalan hama saya kira ada saja pada saat musim kemarau, pada saat musim hujan itu hama ada saja, tapi hampir bisa dipastikan pada saat musim kemarau karena air itu kurang, itu produksi cabai kan menurun. Helmi dan Edo, TVRI Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam menyampaikan untuk mengurangi resiko gagal panen akibat kemarau panjang, DPR RI dan pemerintah telah mengenalkan program penanaman lingkungan, di mana manfaat yang diberikan di sini adalah air sisa yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga untuk menanam cabai dan berbagai sayuran lainnya. Ya, ini terkait dengan masih bagaimana informasi dari Komisi 4 DPR RI terkait dengan bagaimana pemerintah ini harus memastikan, karena kita ketahui bahwa musim kemarau panjang ini akan masuk ataupun juga memasuki musim kemarau panjang di bulan Agustus nanti. Pastikan untuk bahwa nantinya produksi cabai bisa tetap dihasilkan dari sentra-sentra penghasil cabai di tanah air. Dan bisa tadi sudah kebacakan 3 berita utama yang sudah disiapkan tim redaksi TVRI Parlemen. Kami nanti akan kembali dengan topik utama terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ternyata ini turun, tapi seperti apa selengkapnya jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kali ini kita masuk ke segmen utama kita pada hari ini, membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, di mana turunan atau pertumbuhan ekonomi yang ada. Ya, kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tidak hanya
berkaitan dengan apapun ataupun juga bagaimana perkembangan ekonomi yang ada di tanah air, tapi juga ini menyasar bagaimana juga berhubungan dengan perekonomian secara global. Dan juga kita ketahui bahwa ini imbas yang terjadi antara perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina juga ternyata mempengaruhi bagaimanapun pertumbuhan ekonomi di tanah air. Tapi sebenarnya apakah benar terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi di tanah air ini turun ataupun juga di kuartal kedua di tahun 2019 ini? Kita sebenarnya akan menyaksikan terlebih dahulu tajuk utama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen yang berikut ini. Turun pertumbuhan ekonomi kita? Pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 hanya mencapai 5,05%. Turun jika dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal 1 yang mencapai 5,07%. Bahkan, jika dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal kedua tahun 2018, turunnya lebih jauh lagi, yaitu di angka 0,20%, sehingga sudah dipastikan PDB dan pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai sesuai target. Bank Indonesia menyalahkan perang dagang Amerika Serikat dan Cina serta perlambatan ekonomi global. Tetapi Menteri Keuangan lebih realistis. Ia menyalahkan investasi yang loyo dan juga ekspor yang semakin turun. Sebenarnya, sumbangsi terbesar turunnya pertumbuhan dan PDB kita adalah pembentukan modal tetap domestik bruto atau disingkat PMTB, yaitu sebesar 5,01% pada kuartal kedua tahun 2019. Jauh dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal kedua tahun 2018 yang tumbuh 5,85%. Ditambah penurunan terjadi di industri manufaktur yang hanya tumbuh 3,54%. Turun jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu yang mencapai 3,88%. Hal ini menyebabkan merosotnya daya saing kita. Kita lebih senang mengekspor barang mentah ketimbang barang jadi yang memiliki nilai tambah. Pertumbuhan di industri manufaktur dibantu oleh pemilu. Hal ini terlihat dari industri yang mengalami pertumbuhan besar pada manufaktur adalah tekstil, yang membuat kaos kampanye dan partai politik peserta pemilu, serta kertas dan percetakan lainnya. Semua itu digunakan untuk kepentingan kampanye, seperti pamflet, kartu nama, dan spanduk. Bahkan untuk industri manufaktur dari karet dan plastik mengalami kontraksi sebesar 7%. Khusus untuk plastik, mungkin akan turun lebih tajam lagi di kuartal ketiga jika pajak terhadap plastik diterapkan. Karena sampah plastik terbukti membahayakan lingkungan hidup. Yang masih prospek adalah industri kardus dan kertas untuk pengganti bungkus plastik karena bisa tumbuh lebih baik lagi. Dampaknya pada rupiah yang makin loyo dan terus turun akibat dari kondisi ekonomi dalam dan luar negeri yang tidak menguntungkan. Selain itu, IHSG pun akan lebih tidak menarik bagi investor asing. Ini bisa dilihat dari turunnya IHSG dari zona 6.000 ke depannya. Kalau melihat tanda-tanda ekonomi, dari mulai penurunan PDB hingga naiknya angka pengangguran sangat mengkhawatirkan. Apalagi melihat loyonya investasi dan pembentukan investasi serta industri manufaktur yang memburuk terus membuat ekonomi Indonesia terancam resesi.
Yang jelas, harus ada langkah-langkah strategis dan konkret untuk penumbukan kembali PMTB dan industri manufaktur melalui pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, bukan sporadis. Apalagi asal Bapak senang. Di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5% pada kuartal 2 2019 dan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 5,27%. Dan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2019 ini juga lebih rendah dibanding dengan kuartal 1 di mana sebesar 5,07% dan demikian dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada beberapa waktu lalu. Dan berdasarkan komponen pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran ekspor dan impor tercatat mengalami kontraksi. Di kinerja ekspor tercatat mengalami kontraksi cukup dalam yaitu tumbuh negatif sebesar 1,81%. Kinerja ekspor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lantaran kontribusi yang sebesar 17,61% terhadap PDB. Dan di sini Suharyanto pun memperinci untuk pertumbuhan ekspor barang tumbuh negatif sebesar 2,05%, di mana dengan masing-masing ekspor migas turun di 30,85%, sedangkan ekspor barang non migas turun 2,17%. Adapun untuk ekspor di sektor jasa tercatat masih tumbuh sebesar 0,27%, meski jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 4,62%. Di sini kinerja impor pun juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 6,73%. Adapun kontribusi impor terhadap keseluruhan PDB sebesar 18,53% dan penurunan kinerja impor diakibatkan adanya penurunan pada komoditas mesin di mana peralatan listrik, besi dan baja kendaraan dan sebagainya, gandum-gandum serta benda-benda dari besi dan baja. Ya, ini seperti yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan bagaimana 5,05% pada kuartal kedua 2019 sudah dirilis, dan juga ini kalau misalnya tahun lalu ini di angka 5,27%. Bahkan di kuartal pertama ini ada di angka 5,07% atau menurun sekitar 0,02% dibandingkan kuartal pertama tahun 2019. Kami nanti akan kembali masih terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ini menurun yang dikeluarkan data yang menurut Badan Pusat Statistik. Pemirsa jangan kemana-mana, saksikan Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang
APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya.
Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Dan kali ini sudah hadir di studio kami seorang pengamat ekonomi yaitu Bapak Joni Edward. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah baik Bapak. Selamat pagi nih Pak. Kalau misalnya kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana nih pertumbuhan ekonomi yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan bagaimana kuartal kedua di tahun 2019 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai angka di 5,05% dibandingkan ataupun juga turun di kuartal pertama di tahun 2019 5,07%. Kalau misalnya Pak Joni sebagai seorang pengamat ekonomi melihatnya melambat atau menurun? Ya, terima kasih. Pada dasarnya kalau kita lihat hasil pertumbuhan di kuartal kedua 2009 ini itu menurun. Oke. Menurun 0,2% dibandingkan kuartal 1. Artinya kinerja ekonomi kita memburuk 0,2%. Oke. Tapi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun lalu menurunnya signifikan. Oke. Ya sekitar 0,20%. Yaitu pada kuartal 2 tahun lalu sebesar 5,25%. Nah, ini menunjukkan bahwa memang tantangan ekonomi kita di 2019 ini lebih berat. Oke. Dan itu sebabnya janji Presiden Jokowi di 2014 akan menjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% setiap tahun. Dari tahun pertama memimpin hingga hari ini belum pernah tercapai. Tapi kalau misalnya kita melihat sendiri dari laju pertumbuhannya sendiri, di sini kan ada penyebab lambatnya dari Bapak sendiri. Menurut Bapak penyebabnya sendiri apa Pak? Ada banyak faktor yang harus menyumbang pertumbuhan ekonomi. Pertama kita lihat dampak perang dagang Amerika dan Cina ini luar biasa. Kemana-mana dampak itu menyebabkan pertumbuhan negatif. Harusnya Indonesia punya dua partner dagang yang besar ini baik, tapi karena dua gajah ini berantem, dampaknya negatif. Yakni Amerika menaikkan bea masuk sejumlah barang-barang ekspor dari Cina. Sebaliknya Cina membalas menaikkan bea masuk barang dari Amerika. Bahkan terakhir Cina mendevaluasi mata uangnya supaya nilai ekspor Cina itu lebih kompetitif dibandingkan barang-barang Amerika ke negara lain. Nah ini dampaknya luar biasa. Rupiah kita yang sudah sempat menguat ke 13.900 sekarang melemah lagi 14.300. Indeks juga sudah 6.500 sekarang turun mepet ke 6.000, bisa 5.900. Ini dampak penyebabnya ya. Kedua yang kita lihat adalah pemerintah sendiri sebagai regulator kurang memberi stimulus pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pemerintah kan sedang giat membangun infrastruktur. Harusnya melibatkan seluruh sektor industri yang komponennya ada di dalam negeri. Tapi justru menggunakan seperti semen impor, baja impor, bahkan sampai SDM, sampai tukang pacul diimpor. Yang tumbuh bukan negeri kita, tapi negeri di mana impor itu datang, terutama Cina. Cina yang beruntung dalam konteks kerjasama Indonesia. Ini kan harusnya pemerintah Indonesia merangsang produk lokal digunakan pada proses pembangunan infrastruktur yang masif ini. Dan kalau itu dilakukan, kita akan tumbuh masif. Mungkin target 7% tercapai ya. Faktor lainnya ini investasi dalam maupun luar negeri yang masuk ke Indonesia menurun atau tidak terrealisasi ya, hampir tingkat realisasinya 92%. Nah ini juga menyumbang lemahnya sisi pertumbuhan, dan yang cukup membuat kita turun signifikan adalah
ekspor kita menurun, hampir di segala sektor, terutama ekspor migas kita turun 30%. Itu artinya devisa yang masuk juga menurun. Akibat turunnya ekspor ini, bahkan justru impor turun di atas dari penurunan ekspor, sehingga ini menyebabkan defisit transaksi berjalan kita cukup tinggi, 8,57%. Ini defisit tertinggi sepanjang kita merdeka, 73 tahun. Dari defisit 8,57%, defisit terhadap Cina kita 15%. Artinya apa? Terhadap negeri lain kerjasama dagang kita surplus. Tapi terhadap Cina defisitnya luar biasa besar, 15%. Hampir bukan separuhnya, 200% dari total defisit kita. Inilah kumpulan ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang harusnya di target 5,3%. Sekarang tinggal 5,02%, 5,05% ya. Masih jauh. Pak John, kalau misalnya membahas terkait tadi Bapak sudah mengatakan faktor-faktor penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau misalnya membahas terkait dengan apa manuver yang harus dilakukan pemerintah untuk akhirnya memacu atau untuk menopang lambatnya pertumbuhan ekonomi ini, bagaimana Pak? Sesuai penyebab turunnya pertumbuhan tadi, maka satu persatu diperbaiki. Jadi kita head to head, satu persatu kita perbaiki sumber dari lemahnya pertumbuhan. Pertama, dampak perang dagang ya. Kalau kita tahu Amerika dan Cina melakukan perang dagang, maka kita harus cerdik. Misalnya barang Cina yang dinaikkan biaya masuknya, kita menggantikan peran itu ke Amerika, sehingga kita bisa dapat berkah dari perang dagang itu. Sebaliknya, barang dagang yang dinaikkan biaya masuk di Cina, kita isi. Dari Amerika itu apa yang dinaikkan kita isi. Itu menggenjot pasar ekspor kita. Kedua, mencari pasar ekspor baru. Sumber-sumber partner dagang kita yang kita bisa melempar produk-produk kita ke seperti Arab Saudi, Timur Tengah ya, kemudian Eropa, kemudian juga Amerika Latin, Australia. Masih luas negeri ini. Memang rajanya Amerika sama Cina, tapi negeri lain juga ada potensi untuk meningkatkan ekspor kita. Terutama dalam hal investasi yang tidak tercapai, kita juga merangsang supaya investor masuk, supaya investasi kita meningkat gitu. Saya suatu hari membaca majalah di Economist, itu negeri yang namanya Makedonia, untuk merangsang investasi dia membuat iklan Makedonia. Investor yang langsung direct investment itu dibebaskan pajak 10 tahun. Terus ekspatriat yang bekerja di pabrik itu dibebaskan PPh 10 tahun. Kemudian juga warga lokal yang membantu pabrik itu berjalan sehingga menguntungkan juga dibebaskan 5 tahun. Ini kan sebuah rangsangan investasi gitu. Nah, kita juga sudah melakukan, tapi sangat limited, sangat terbatas. Itu kan kita melihat bahwa manuver yang harus kita jalankan berarti perlu dukungan nih Pak. Tentu dari masyarakatnya sendiri sebagai perwakilan dari masyarakat, DPR sendiri harus punya porsi ya. Nah, di sini apa sih yang harusnya DPR lakukan atau peran DPR sendiri untuk memicu atau menstimulus pertumbuhan ekonomi yang ada? DPR sebagai wakil dari masyarakat tentu punya peran yang besar. Jadi mengawal, mengontrol, mengawasi ya kinerja ekonomi pemerintah. Seperti ketika kita membangun infrastruktur, pakai Krakatau Steel yang punya baja banyak. Pakai semennya semen Indonesia, ada juga semen Padang, semen Tonasa. Kita kaya. Kenapa harus pakai impor? Kalau kita pakai produk lokal, dampaknya ekonomi dalam negeri berputar. Itu kita mengalami idle produk semen itu sampai 70 juta ton. Kalau itu dipakaikan, jadi ekonominya berputar, uang masuk, uang di dalam negeri berputar dengan baik. Tapi oleh karena menggunakan semennya impor, bajanya impor, yang tumbuh negara lain. Dirasakan, Pak. Itu dari sisi infrastruktur ya. Dari sisi investasi, Departemen Keuangan harus lebih cantik lagi memainkan peran fiskal. Rangsangan-rangsangan seperti teks amnesti kabarnya akan dihidupkan lagi untuk jilid 2. Terus kemudian potongan-potongan pajak, kemudian kemudahan-kemudahan pajak segala macam buat investor baru merangsang masuk, itu perlu dilakukan. Tapi tetap adil. Kalau yang baru masuk dikasih teks yang sangat baik gitu, rangsangan pajak yang sangat baik,
yang menyumbang pertumbuhan saham ini juga harus diopeni gitu, diberi insentif gitu. Jangan tidak diberi insentif sehingga dia jadi iri terhadap yang baru masuk. Dan berikutnya yang cukup penting adalah menggenjot ekspor. Kalau migas kita turun, non migas kita bisa buat lebih baik lagi. Kurang lebih. Oke, Pak Joni Edward, pengamat ekonomi, kita berharap bahwa nantinya kuartal ketiga di tahun 2019 ini akan ada perbaikan ataupun juga ada kenaikan signifikan karena turun 0,2% dari kuartal pertama seperti itu ya Pak. Kita harapkan sekali paket kebijakan ataupun juga nanti yang dikeluarkan oleh tim ekonomi dari pemerintahan Jokowi JK di akhir masa jabatannya. Pemirsa, tadi sudah kami bicarakan 3 berita utama dan juga topik utama terkait dengan bagaimana nih pertumbuhan ekonomi yang turun di kuartal kedua tahun 2019 ini, dan meraih pula suara parlemen. Tapi Anda nanti juga bisa menyaksikan secara langsung kami setelah suara parlemen pagi. Ini ada acara seminar nasional dan juga call for paper dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Nanti akan tayang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Dan demikianlah suara parlemen edisi hari ini. Saya Uki Abdul dan juga rekan saya Angga Dr. ini beserta pengamat politik kita. Di sini ada Bapak Joni Endran. Pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Edward, terima kasih. Sama-sama.